Selamat beribadah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum torang mulai ibadah di pagi hari ini, mari torang berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa di surga, kami bersyukur sebagai anak sekolah minggu, Engkau masih memberkati kami sampai pada pagi hari ini. Di pagi ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami yang kami putar melalui video di rumah kami masing-masing. Bapak berkati ibadah sekolah minggu kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga nanti kami akhiri boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum torang baca firman Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan melandaskan kehidupan kami dengan firman. Sebelum kami membaca, kami mendengar Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, serta cerita yang akan disampaikan oleh encik dan engku kami Tuhan, Engkau memberkati, agar supaya apa yang mereka sampaikan bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak siap sedia mau mendengar. Amin. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam dua pembacaan Alkitab, yaitu yang pertama
Matius 13 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Dan pembacaan kita yang kedua, Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Dan kita akan membacanya yang pertama, yaitu dalam kitab Matius 13 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Dengan judul perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?" Ya, itulah pembacaan kita yang pertama, dan kita lanjut pada pembacaan kita yang kedua, yaitu Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Dengan judul perikop, Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan masuk dalam materi kita, yaitu program sajian kita konteks, pokok bahasan kita etika Kristen, dan subpokok bahasan kita budaya literasi. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tujuan khusus penyajian kita, yaitu ada 3. Yang pertama, memahami budaya literasi. Yang kedua, menjelaskan budaya literasi. Dan yang ketiga, menunjukkan faktor-faktor penyebab rendahnya budaya literasi dan cara mengatasinya. Dan kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu memahami budaya literasi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Literasi sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu keuntungan dari literasi ini diantaranya adalah dapat melatih diri untuk dapat lebih terbiasa dalam membaca, serta juga dapat membiasakan seseorang untuk dapat menyerap informasi yang dibaca dan dirangkum dengan menggunakan bahasa yang dipahaminya. Tetapi adik-adik, di Indonesia
budaya literasi belum dianggap sebagai suatu hal yang penting. Bahkan, minat baca di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Padahal, dari membaca, kemampuan berbahasa lainnya seperti menulis dan berbicara akan meningkat. Adik-adik, membaca adalah jendela dunia yang membuat manusia dekat dengan karya sastra, buku, karakter bangsa, dan peradaban. Di zaman modern saat ini, kita sebagai masyarakat sudah kurang membudayakan literasi. Ditambah lagi, dengan perkembangan teknologi, ada yang positif dan negatifnya. Di satu sisi, perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan budaya literasi yang dengan mudahnya mengakses berita melalui internet. Tapi, di sisi lain, anak muda lebih suka hal instan seperti melihat tayangan berita di YouTube dan bermain media sosial dengan bahasa kekinian yang dapat menjauhi budi pemerti. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk pada bagian kita yang kedua, yaitu menjelaskan budaya literasi. Nah, adik-adik, apakah literasi itu penting? Ya, literasi itu sangat penting karena dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan kita sebagai remaja harus membiasakan diri untuk membaca, jangan kita malas. Kebanyakan dari kita lebih suka untuk mendengar daripada untuk membaca. Untuk itu, kita harus membudidayakan gerakan membaca. Encik memberikan contoh salah satu gerakan membaca, yaitu ABA, Ayo Baca Alkitab. Mungkin dari antara adik-adik ada yang mengikuti ABA. Itu salah satu literasi yang perlu adik-adik pertahankan agar menjadi suatu kebiasaan. Bisa juga adik-adik membaca buku di perpustakaan atau di mana saja agar bisa menambah wawasan adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita masuk pada bagian kita yang ketiga, yaitu menunjukkan faktor-faktor penyebab rendahnya budaya literasi dan cara mengatasinya. Adik-adik, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi, yaitu yang pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level bisa, belum terbiasa. Padahal, budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Yang kedua, perkembangan teknologi yang makin canggih. Teknologi yang canggih turut meninggalkan budaya literasi. Orang lebih suka bermain dengan gawai atau HP daripada membaca. Yang ketiga, sarana membaca yang minim. Sarana membaca yang minim ternyata membuat kebiasaan membaca sulit dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Yang keempat, kurang motivasi untuk membaca. Kurang minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi. Terkadang, beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Dan yang kelima, sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Literasi tidak hanya membaca, tetapi dilanjutkan dengan menulis. Bagaimana dapat terampil menulis jika jarang membaca? Menulis membutuhkan kosakata yang akan diperoleh dari membaca. Setelah memiliki bahan untuk menulis, tantangan selanjutnya adalah mengembangkan gagasan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup untuk mengendapkan ide. Proses itulah yang biasanya membuat orang malas menulis. Ya, adik-adik, itulah faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian kita sebagai remaja Kristen harus ada 7 cara untuk membangun budaya literasi, yaitu yang pertama, tumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Yang kedua,
budayakan membaca di sekolah. Yang ketiga, optimalkan peran perpustakaan. Yang keempat, biasakan hadiah berupa buku. Yang kelima, bentuklah komunitas baca. Yang keenam, biasakan menulis buku harian. Dan yang ketujuh, hargai karya tulis. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah materi kita di pagi hari ini. Kiranya adik-adik semua bisa membudidayakan gerakan membaca, dan melalui gerakan membaca, adik-adik bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan memuji-puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah yang terkasih, Bapa yang perkasa, segala pujian hormat kami panjatkan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk napas hidup yang Kau berikan dalam kehidupan kami, walaupun dalam situasi di saat ini. Dan saat ini lagi ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggu, kami beribadahkan Engkau walaupun lewat video di saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai anak-anak yang sekolah minggu di pagi hari ini juga Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah anak-anak ini tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak serakah, anak-anak yang selalu berbagi pada setiap orang, terlebih lagi pada saudara-saudaranya dimanapun itu Bapa mereka berada. Kami sebagai para pengasuh juga Tuhan, mampukan kami, layakkanlah kami Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Walaupun itu lewat video, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Juga orang tua di rumah yang senantiasa selalu menopang anak-anak ini untuk menonton video lewat sekolah minggu, Engkau juga sertai mereka. Dan juga setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan, Tuhan berkati. Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya Padamu kami pasrahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai dan memberkati akan kita semua di saat ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.